Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Jason Miller adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang bekerja di distrik pemadam kebakaran Los Angeles, salah satu distrik tersibuk di Amerika Serikat. Ia adalah pria berusia 34 tahun dengan pengalaman lebih dari 1 dekade di dunia pemadam kebakaran. Dikenal karena keberaniannya yang luar biasa dan keterampilan yang tajam dalam situasi darurat, Jason adalah seorang pria yang hidup untuk melayani. Ia sering menjadi sukarlawan untuk tugas-tugas yang paling berbahaya, dan tak jarang menjadi orang terakhir yang keluar dari bangunan yang terbakar. Namun, di balik keberanian itu, ada kekosongan yang tidak pernah ia sadari. Kehidupannya tampak stabil dari luar, tetapi ia tidak memiliki tujuan spiritual yang jelas. Jason adalah orang yang percaya pada kerja keras dan keberuntungan, tetapi tidak pernah benar-benar memikirkan hal-hal seperti agama atau makna hidup. Segala sesuatu mulai berubah pada malam musim panas yang panas di Los Angeles, ketika kota itu menghadapi salah satu kebakaran terbesar tahun itu. Sebuah kompleks apartemen tua di daerah selatan kota terbakar hebat, mengancam nyawa puluhan penghuni yang tinggal di dalamnya. Jason dan timnya dipanggil ke lokasi untuk memadamkan api dan menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Saat Jason menavigasi lorong-lorong penuh asap tebal dengan masker oksigen di wajahnya, ia mendengar suara lemah seseorang yang meminta tolong. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seorang pria tua yang duduk di sudut ruangan. Pria itu tampak tenang, meski api dan asap sudah mendekat. Di tangannya, ada sebuah tasbih kecil yang terus ia gerakan sambil berbisik doa. Jason segera bergegas mendekati pria itu. Dengan nada cemas, ia berkata, "Kita harus keluar sekarang. Tidak ada waktu lagi." Namun, pria tua itu, yang belakangan Jason ketahui bernama Ibrahim, hanya tersenyum dengan damai. Ia berkata dengan lembut, "Allah bersama kita, anakku. Jangan takut. Segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak-Nya." Kata-kata Ibrahim membuat Jason terdiam sejenak. Di tengah kepanikan, pria tua ini menunjukkan ketenangan yang luar biasa, sesuatu yang jarang Jason temui sepanjang karirnya. Jason, meskipun tidak mengerti, merasa ada kekuatan aneh dalam kata-kata pria itu. Ia dengan cepat membantu Ibrahim berdiri dan membimbingnya keluar dari ruangan. Saat Jason dan Ibrahim berhasil keluar dari bangunan, suara ledakan keras terdengar dari dalam apartemen tersebut. Sebagian besar struktur bangunan runtuh, meninggalkan kepulan debu dan api yang lebih besar. Jason merasa kaget dan bersyukur pada saat yang sama. Jika ia terlambat beberapa detik saja, ia dan Ibrahim mungkin tidak akan selamat. Jason menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya dari situasi berbahaya itu. Ibrahim, di sisi lain, tetap tenang dan mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Bagi Jason, ini adalah pengalaman yang sangat mengganggu pikirannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tenang dalam situasi seperti itu? Ia mulai bertanya-tanya apa yang membuat pria ini memiliki keyakinan yang begitu besar. Pengalaman itu terus menghantui pikiran Jason bahkan setelah ia kembali ke markas pemadam kebakaran malam itu. Kata-kata Ibrahim tentang kepercayaan kepada Allah dan kehendak-Nya terus terngiang di telinganya. Jason adalah tipe orang yang selalu mencari jawaban logis untuk segala sesuatu. Namun, kali ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang bekerja. Ia mulai mencari tahu tentang Islam, agama yang Ibrahim sebut-sebut. Jason menghabiskan malam-malamnya membaca artikel online, menonton video tentang Islam, dan mencari tahu lebih dalam tentang apa yang diyakini oleh pria tua itu. Ia terkejut mengetahui bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi juga tentang kedamaian, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Hal ini selaras dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang sebagai seorang petugas pemadam kebakaran, melindungi dan melayani orang lain tanpa pamrih. Rasa penasaran yang terus menggelayuti hati Jason membuatnya memutuskan untuk mengunjungi Ibrahim di rumah sakit beberapa hari setelah insiden kebakaran. Ibrahim dirawat karena luka ringan akibat terpapar asap, tetapi kondisinya terlihat baik. Jason membawa seikat bunga sebagai tanda penghargaan dan duduk di samping tempat tidur Ibrahim. Setelah beberapa percakapan ringan,
Jason akhirnya bertanya, "Bagaimana kau bisa tetap begitu tenang malam itu? Orang lain akan panik, tapi kau tampak begitu damai." Ibrahim tersenyum dan menjawab, "Ketika seseorang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, ketakutan tidak lagi memiliki tempat. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, itu adalah bagian dari rencananya, dan aku percaya bahwa Dia akan selalu memberikan yang terbaik." Jawaban Ibrahim membuat Jason termenung. Ia merasa ada sesuatu yang mendalam dalam keyakinan Ibrahim, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Jawaban Ibrahim membuat Jason terus merenung bahkan setelah ia pulang dari rumah sakit. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan kehidupan yang selama ini ia jalani. Jason menyadari bahwa ia selama ini hanya hidup untuk bekerja, tanpa pernah memikirkan tujuan yang lebih besar. Ia mulai merasa ada kekosongan di hatinya, sesuatu yang tidak bisa diisi oleh keberhasilan, penghargaan, atau bahkan rasa hormat dari rekan-rekannya. Dalam proses pencarian ini, Jason kembali mendalami lebih jauh tentang Islam. Ia membaca Al-Quran untuk pertama kalinya dan menemukan bahwa isinya sangat menyentuh hati. Salah satu ayat yang paling menggema dalam pikirannya adalah, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya." Quran Surah At-Talaq 3. Ayat ini seolah menjelaskan ketenangan Ibrahim malam itu. Jason mulai merasa bahwa ia menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Ketika rasa ingin tahu Jason terhadap Islam semakin dalam, ia mulai bercerita kepada beberapa rekan kerjanya tentang apa yang ia pelajari. Namun, reaksi yang ia terima tidak selalu positif. Beberapa rekan menganggapnya aneh karena tertarik pada agama yang sering disalahpahami di media. Sebagian bahkan mengejeknya secara halus, menyebutnya terlalu serius atau terlalu filosofis. Ada pula yang mencoba menyarankan agar ia melupakan fase aneh ini dan kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, Jason tidak menyerah. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang benar-benar tulus dan indah dalam Islam, dan ia tidak bisa mengabaikan hal itu hanya karena pendapat orang lain. Dalam situasi ini, ia teringat pelajaran dari Ibrahim tentang pentingnya kesabaran dan keyakinan terhadap rencana Allah. Jason memutuskan untuk mengucapkan syahadat di sebuah acara kecil di masjid setempat. Acara itu dihadiri oleh Ibrahim, imam masjid, dan beberapa anggota komunitas Muslim yang telah mengenal perjalanan spiritualnya. Dengan suara yang tegas namun penuh emosi, Jason mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Air mata mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa lega dan kebahagiaan yang mendalam. Pada saat itu, ia merasakan hubungan yang sangat kuat dengan Sang Pencipta. Jason mengambil nama Muslim Jamil, yang berarti indah, karena ia percaya bahwa perjalanannya menuju Islam adalah sesuatu yang penuh dengan keindahan. Setelah itu, ia menerima pelukan hangat dari semua orang di ruangan, termasuk Ibrahim yang tersenyum bangga. Keputusan besar ini menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Setelah mengucapkan syahadat, Jamil mulai menjalani hidup dengan prinsip-prinsip Islam yang ia pelajari. Salah satu perubahan terbesar dalam hidupnya adalah rutinitas spiritual yang ia jalani setiap hari. Sholat 5 waktu menjadi prioritas utama, bahkan ketika ia sedang bertugas di stasiun pemadam kebakaran. Jamil berusaha memastikan bahwa tugas profesionalnya sebagai petugas pemadam kebakaran tidak pernah bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Di sela-sela tugas, ia sering mengambil waktu untuk berdoa atau membaca Al-Quran. Sikapnya yang penuh disiplin dan tenang mulai terlihat oleh rekan-rekannya. Tidak hanya itu, Jamil juga mulai menerapkan ajaran Islam dalam cara ia memperlakukan orang lain. Ia menjadi lebih sabar, pengertian, dan penuh kasih sayang, baik terhadap rekan kerjanya maupun orang-orang yang ia bantu selama operasi penyelamatan. Semua orang mulai melihat bahwa ada perubahan positif dalam dirinya, bahkan mereka yang sebelumnya skeptis terhadap keputusannya untuk memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Jamil merasa terdorong untuk berbagi pengalaman spiritualnya dengan rekan-rekan di stasiun pemadam kebakaran. Bukan untuk memaksakan kepercayaannya, tetapi untuk menunjukkan bagaimana Islam telah mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari, saat makan siang bersama timnya,
Ia diminta oleh salah satu rekannya untuk menceritakan mengapa ia memutuskan untuk memeluk Islam. Awalnya, Jamil ragu. Ia takut bahwa cerita ini akan membuat mereka menganggapnya aneh atau berbeda. Namun, ia memutuskan untuk berbicara dengan jujur. Ia menceritakan pengalaman malam itu dengan Ibrahim, perjalanan panjangnya untuk mencari makna hidup, dan bagaimana Islam memberinya kedamaian di tengah tekanan hidup. Ia juga menjelaskan bagaimana ajaran Islam tentang membantu sesama, bersikap adil, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab sejalan dengan tugas seorang petugas pemadam kebakaran. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh ketulusan, membuat rekan-rekannya terdiam sejenak. Beberapa mulai penasaran, sementara yang lain terlihat terinspirasi oleh ketenangan dan keteguhan hati Jamil. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Jamil mulai terasa di lingkungan kerjanya. Rekan-rekan yang sebelumnya skeptis terhadap Islam mulai melihat perubahan nyata dalam sikap dan cara kerja Jamil. Ia selalu hadir lebih awal untuk setiap tugas, menunjukkan kesabaran dalam menghadapi situasi sulit, dan lebih perhatian terhadap keselamatan timnya. Beberapa dari mereka mulai bertanya lebih banyak tentang ajaran Islam. "Apa yang membuatmu begitu tenang, Jamil?" Salah satu rekannya bertanya. Jamil menjawab dengan senyuman, "Karena Islam mengajarkan bahwa setiap hal dalam hidup, baik atau buruk, adalah ujian dari Allah. Tugasku adalah melakukan yang terbaik dan menyerahkan hasilnya kepadanya." Beberapa rekan bahkan ikut mengunjungi masjid untuk belajar lebih lanjut. Sebagian besar dari mereka awalnya hanya ingin tahu, tetapi perlahan mereka mulai merasakan bahwa ada kedalaman dalam ajaran Islam yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tidak hanya melalui kata-kata, Jamil juga menunjukkan ajaran Islam melalui tindakan. Ia mulai mengorganisasi kegiatan sosial bersama tim pemadam kebakarannya, seperti membagikan makanan kepada tunawisma di Los Angeles dan menggalang dana untuk keluarga korban kebakaran. Jamil menjelaskan bahwa membantu sesama adalah salah satu inti dari ajaran Islam dan bahwa ia ingin menjadi perwujudan dari nilai-nilai tersebut. Aksi-aksinya menarik perhatian komunitas lokal, termasuk media. Artikel berita dan laporan televisi mulai meliput kegiatan kemanusiaan yang dipimpin oleh Jamil. Dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi lokal, Jamil berkata, "Islam mengajarkan bahwa setiap manusia adalah saudara kita. Ketika kita membantu mereka, kita sebenarnya sedang membantu diri kita sendiri menuju ridha Allah." Kata-katanya menggugah banyak hati, bahkan di luar komunitas pemadam kebakaran, dan menjadikannya sosok yang dihormati. Dalam beberapa tahun, pengaruh Jamil mulai meluas melampaui stasiun pemadam kebakarannya. Rekan-rekan dari Departemen Pemadam Kebakaran di kota lain yang mendengar tentang kisahnya mulai datang untuk mendengarkan langsung pengalamannya. Beberapa dari mereka yang datang awalnya hanya penasaran, tetapi setelah mendengar cerita Jamil, mereka merasa terinspirasi untuk mempelajari Islam lebih lanjut. Jamil sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, baik di komunitas pemadam kebakaran maupun di acara lintas agama, tentang bagaimana Islam telah memberinya kekuatan dan ketenangan dalam menjalani pekerjaan berisiko tinggi. Dalam acara tersebut, ia berbagi cerita tentang pengalaman nyata dalam pekerjaannya, seperti menghadapi bahaya, menyelamatkan nyawa, dan menghadapi kehilangan. Ia menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan untuk melihat setiap tantangan sebagai ujian dan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan perlahan, semakin banyak petugas pemadam kebakaran yang merasa tersentuh oleh kata-kata Jamil dan memilih untuk mempelajari Islam, beberapa di antaranya bahkan memutuskan untuk memeluk agama tersebut. Popularitas Jamil sebagai sosok inspiratif mencapai puncaknya ketika ia diundang untuk menjadi pembicara utama dalam sebuah konferensi nasional tentang spiritualitas di tempat kerja, yang diadakan oleh Asosiasi Petugas Pemadam Kebakaran Amerika Serikat. Di hadapan ribuan orang, Jamil menceritakan bagaimana keimanannya kepada Allah memberikan keberanian, ketenangan, dan kepercayaan diri dalam menjalani pekerjaan yang penuh risiko. Ia juga menyoroti pentingnya memiliki fondasi spiritual yang kuat untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional, terutama dalam profesi yang sering dihadapkan pada kematian dan penderitaan. Salah satu kutipan yang paling diingat dari pidatonya adalah, "Api bisa membakar tubuh kita, tetapi rasa takut dan keraguan adalah api yang membakar jiwa kita. Islam telah memadamkan api itu dalam jiwaku dan menggantinya dengan kedamaian."
Pidato ini mendapat sambutan hangat dan menjadi momen penting yang semakin memperluas dampak positif Jamil. Konferensi tersebut tidak hanya dihadiri oleh Muslim, tetapi juga oleh banyak orang dari berbagai latar belakang agama, yang semuanya terinspirasi oleh pesan universal yang dibawa Jamil, keberanian, pengabdian, dan keyakinan kepada Tuhan. Kisah Jamil menyebar dengan cepat di kalangan petugas pemadam kebakaran di seluruh Amerika Serikat. Melalui media sosial, wawancara di televisi, dan acara-acara komunitas, orang-orang mendengar bagaimana seorang petugas pemadam kebakaran yang dulu hanya berfokus pada pekerjaannya menemukan kedamaian dalam Islam. Apa yang membuat cerita ini begitu menarik adalah transformasi Jamil yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga membawa dampak nyata pada lingkungan kerjanya. Inspirasi ini semakin meluas ketika semakin banyak petugas pemadam kebakaran dari berbagai kota yang mendalami Islam. Dalam kurun waktu beberapa tahun, ribuan petugas pemadam kebakaran memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mereka mengatakan bahwa kisah Jamil membuat mereka merasa bahwa Islam adalah agama yang menawarkan kedamaian, keberanian, dan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan hidup. Perubahan ini bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga perubahan pola pikir dan nilai-nilai hidup yang mereka adopsi dari ajaran Islam. Melihat dampak yang begitu besar dari kisah Jamil, komunitas Muslim di seluruh Amerika mulai memberikan dukungan penuh kepada petugas pemadam kebakaran yang telah memeluk Islam. Mereka mengadakan program khusus untuk membantu para petugas ini memahami Islam lebih dalam, seperti kelas pengajian, lokakarya tentang sholat, dan kajian Al-Quran. Selain itu, masjid-masjid di berbagai kota mulai membuka pintu mereka untuk menyediakan ruang bagi petugas pemadam kebakaran yang ingin menunaikan ibadah di sela-sela tugas mereka. Beberapa komunitas Muslim bahkan menggalang dana untuk mendukung kebutuhan para petugas ini, seperti menyediakan musola kecil di stasiun pemadam kebakaran. Dukungan ini tidak hanya membantu para mualaf baru, tetapi juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mendukung kerjasama dan kebaikan sosial, sesuatu yang semakin memperkuat keimanan mereka. Popularitas Jamil terus meningkat, dan ia menjadi salah satu tokoh Muslim yang paling dikenal di Amerika. Ia sering diundang ke acara televisi nasional dan program radio untuk berbagi kisahnya. Namun, Jamil selalu menjaga kerendahan hati. Dalam setiap wawancara, ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah sosok yang sempurna atau luar biasa, tetapi hanya seorang pria yang menemukan kedamaian melalui Islam. Dalam salah satu wawancaranya, ia berkata, "Semua ini bukan tentang aku, tetapi tentang bagaimana Islam dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Aku hanya seseorang yang mencoba hidup sesuai ajaran itu." Dengan pesan yang sederhana namun kuat, Jamil berhasil mengubah persepsi banyak orang tentang Islam di Amerika. Orang-orang mulai melihat Islam bukan sebagai ancaman atau sesuatu yang asing, tetapi sebagai agama yang mendorong kedamaian, keberanian, dan pengabdian kepada sesama. Namun, perjalanan Jamil tidak selalu mulus. Ia menghadapi banyak kritik dan tantangan, terutama dari mereka yang memiliki pandangan negatif terhadap Islam. Beberapa kelompok menuduhnya menggunakan posisinya untuk menyebarkan agama, meskipun Jamil tidak pernah memaksakan keyakinannya pada siapapun. Ada juga serangan verbal dan ancaman dari kelompok anti-Islam yang mencoba menjatuhkan reputasinya. Bahkan, beberapa rekannya yang awalnya mendukungnya mulai menjauh karena tekanan sosial dari lingkungan mereka. Namun, Jamil menghadapi semua itu dengan kesabaran dan keyakinan penuh kepada Allah. Ia sering mengingatkan dirinya sendiri dengan firman Allah dalam Al-Quran, "Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Quran Surah Ar-Rum 60. Sikapnya yang tetap tenang dalam menghadapi kebencian ini justru membuatnya semakin dihormati oleh banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya meragukannya. Salah satu momen paling mengharukan dalam perjalanan Jamil adalah ketika keluarganya, yang awalnya menentang keputusannya memeluk Islam, akhirnya menerima pilihannya. Awalnya, orang tua dan saudara-saudaranya sulit memahami mengapa Jason, yang mereka kenal sebagai pribadi yang rasional dan berorientasi pada logika, memutuskan untuk memeluk Islam. Mereka khawatir bahwa keputusan ini akan membuatnya terisolasi atau bahkan membahayakan karirnya. Namun, seiring waktu, mereka mulai melihat perubahan positif dalam hidupnya. Jamil menjadi lebih sabar, penuh perhatian, dan lebih terhubung dengan keluarganya. Ibunya, yang awalnya paling menentang, akhirnya mengatakan,
Aku tidak tahu apa yang Islam ajarkan, tetapi aku tahu bahwa sejak kau memeluk agama ini, kau menjadi anak yang lebih baik. Momen puncak terjadi ketika ibunya, setelah mendengar Jamil berbicara tentang Islam selama bertahun-tahun, memutuskan untuk memeluk Islam. Dengan air mata kebahagiaan, Jamil menyaksikan ibunya mengucapkan syahadat. Peristiwa ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya dan bukti nyata bahwa perubahan yang positif dapat menginspirasi orang-orang terdekat. Dedikasi Jamil yang luar biasa tidak luput dari perhatian pemerintah setempat. Dalam sebuah upacara resmi yang diadakan oleh kota Los Angeles, Jamil menerima penghargaan atas kontribusinya yang luar biasa, tidak hanya dalam tugasnya sebagai petugas pemadam kebakaran, tetapi juga atas dampaknya dalam mempromosikan perdamaian dan keharmonisan di komunitas. Ia dianugerahi medali keberanian kemanusiaan, sebuah penghargaan yang biasanya diberikan kepada individu yang menunjukkan keberanian luar biasa dalam membantu masyarakat. Dalam pidatonya saat menerima penghargaan tersebut, Jamil berkata, "Penghargaan ini bukan untuk saya, tetapi untuk semua orang yang percaya bahwa kita dapat hidup dengan saling membantu, mencintai, dan memahami satu sama lain." Islam mengajarkan bahwa tindakan terbaik adalah tindakan yang dilakukan untuk kebaikan orang lain. Itulah yang saya coba lakukan setiap hari. Kata-katanya mendapat tepuk tangan meriah dari hadirin, termasuk pejabat pemerintah, komunitas muslim, dan rekan-rekannya di Departemen Pemadam Kebakaran. Penghargaan ini semakin memperkuat reputasinya sebagai sosok yang mampu membawa perubahan positif di tengah keberagaman. Kisah hidup Jamil yang inspiratif kemudian diabadikan dalam sebuah buku berjudul The Fire Within, A Journey to Fight, yang ditulis oleh seorang penulis terkenal yang tertarik pada perjalanannya. Buku tersebut menggambarkan perjalanan Jamil dari seorang petugas pemadam kebakaran biasa yang hidup tanpa arah spiritual, menjadi seorang muslim yang teguh dan inspiratif. Buku ini tidak hanya menceritakan perjuangannya memeluk Islam, tetapi juga bagaimana ia mengatasi rintangan dan menggunakan keimanannya untuk membantu orang lain. Buku ini menjadi bestseller di berbagai toko buku di Amerika dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Tak lama setelah itu, sebuah film dokumenter juga diproduksi oleh sebuah jaringan televisi terkenal, menampilkan wawancara dengan Jamil, Ibrahim, rekan-rekan kerjanya, serta komunitas muslim yang mendukung perjalanannya. Film dokumenter ini, yang diberi judul Brother Jamil, Fight Under Fire, ditonton oleh jutaan orang dan menjadi titik balik yang membuat banyak orang memandang Islam dengan cara yang lebih positif. Jamil merasa bahwa salah satu tugas terpentingnya sebagai seorang muslim adalah menjadi mentor bagi generasi muda, khususnya mereka yang ingin memahami hubungan antara pekerjaan mereka dan kehidupan spiritual. Ia mulai menginisiasi program pelatihan dan pembinaan bagi petugas pemadam kebakaran muda di seluruh Amerika. Dalam program ini, ia mengajarkan bagaimana keimanan dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi situasi berbahaya dan penuh tekanan. Jamil juga menekankan pentingnya memiliki integritas, keberanian, dan ketulusan dalam menjalankan tugas mereka. Salah satu pesan yang paling sering ia sampaikan adalah, api yang paling berbahaya bukanlah api yang kita hadapi di lapangan, tetapi api dalam hati kita, api keserakahan, kebencian, dan ketakutan. Dengan iman, kita bisa memadamkan api itu. Program mentoring ini diterima dengan sangat baik dan diikuti oleh ribuan petugas pemadam kebakaran dari berbagai latar belakang agama. Jamil menjadi simbol inspirasi bagi mereka. Seseorang yang menunjukkan bahwa iman dan profesionalisme bisa berjalan beriringan. Dalam banyak kesempatan, Jamil selalu menyampaikan pesan universal yang menginspirasi. Ia percaya bahwa agama tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan alat untuk menyatukan manusia dalam kebaikan. Dalam salah satu pidato terkenalnya, ia berkata, "Di dunia ini, kita semua memiliki misi yang sama, untuk membuat hidup orang lain lebih baik. Agama saya mengajarkan bahwa ketika kita membantu orang lain, kita sebenarnya sedang membantu diri kita sendiri untuk mendekat kepada Tuhan." Jamil juga sering mengingatkan bahwa pekerjaan pemadam kebakaran adalah refleksi langsung dari ajaran Islam, karena tugas mereka adalah menyelamatkan nyawa tanpa memandang siapa orang tersebut. Pesannya yang penuh kedamaian dan semangat kemanusiaan tidak hanya menyentuh hati Muslim, tetapi juga banyak orang non-Muslim yang mengagumi kesederhanaan dan ketulusan kata-katanya. Ia menunjukkan bahwa iman sejati dapat menjadi sumber cahaya di dunia yang seringkali diliputi kegelapan.
Ketika Jamil meninggal dunia beberapa tahun kemudian karena penyakit yang ia derita, ribuan orang menghadiri pemakamannya. Tidak hanya komunitas Muslim, tetapi juga petugas pemadam kebakaran dari seluruh negeri, pejabat pemerintah, serta masyarakat dari berbagai latar belakang agama datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka mengenang Jamil sebagai seorang pria yang telah menyentuh begitu banyak jiwa dengan keberanian, ketulusan, dan dedikasinya yang tak tergoyahkan. Warisan Jamil hidup dalam hati mereka yang telah terinspirasi olehnya. Banyak stasiun pemadam kebakaran di Amerika yang memasang plakat dengan kutipan terkenal dari Jamil, "Hidup adalah tentang melayani sesama, dan iman adalah tentang menemukan kedamaian dalam pelayanan itu." Bahkan setelah kepergiannya, pengaruhnya terus dirasakan. Ribuan petugas pemadam kebakaran yang ia inspirasi tetap menjalankan pekerjaannya dengan semangat baru, menjadikan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Kisah Jamil menjadi bukti nyata bahwa satu orang dapat membawa perubahan besar di dunia, selama ia berpegang teguh pada kebenaran, keimanan, dan kebaikan.